Teman-teman tahu nggak, ternyata physical appearance atau bagaimana bentuk fisik kita bisa dirubah tanpa operasi hanya menggunakan the law of attraction. Nah, kali ini aku akan membahas 6 cara step by step bagaimana sih caranya untuk merubah penampilan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Bruce Lipton ya. Jadi dia itu bapak epigenetik. Dia yang menemukan tentang epigenetik. Jadi epi itu kan di atas, genetik itu di atas genetik atau genom kita. Nah, dalam penelitiannya beliau, dia itu mengambil satu genetik, satu genom, kemudian dibelah menjadi 2, yang kemudian masing-masing diekspos dengan keadaan yang berbeda-beda. Satu hal berubah menjadi hal yang lain, di kasus ini menjadi tulang, yang satunya lagi berubah menjadi otot. Nah, dari sana dia menemukan fakta bahwa ternyata apapun genetik kita itu dipengaruhi oleh faktor dari luar, bukan dari dalam ya. Jadi bisa dikoreksi dari luar. Nah, sekarang kita langsung masuk gimana sih caranya untuk merubah bentuk fisik kita. Yang pertama, clear intention, atau kita harus memiliki intention atau niat yang jelas. Jadi tahu betul apa yang kita mau secara jelas dan detail. Yang kedua, kita menggunakan teknik visualisasi. Di sini yang aku gunakan adalah seolah-olah kita itu sedang mengedit foto kita. Mungkin teman-teman pernah ya kalau mau upload foto di Instagram misalnya, atau pakai Photoshop, yang udah pernah pakai Photoshop. Jadi di sana kan kita ngedit ya, mau matanya lebih besar, hidungnya lebih kecil, bibirnya atau giginya lebih putih, apapun itu ya guys. Pokoknya yang kita inginkan, atau pengen lebih kurus. Nah, kita di step yang kedua, kita cari tahu dulu yang mau diedit tuh apanya. Jadi kita sebagai editing ourselves, kita ngedit diri kita sendiri. Nah, setelah yang kedua ini sudah puas ya, sudah punya gambarannya, yang future-nya Desi itu kelihatannya seperti apa, masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga itu adalah feel it real. Rasakan dengan perasaanmu bahwa itu adalah kamu. Jadi di level yang ketiga ini kita menjadi hal tersebut. Jadi kita acting up. Jadi kita misalnya aku ngaca gitu, adegannya ya, ini adegan di visualisasi, masih visualisasi, cuma bedanya kita menjadi orang yang pertama. Visualisasi yang pertama kita menjadi orang ketiga atau tukang editnya ya, tukang edit foto. Terus yang ketiga kita menjadi hal tersebut yang tadi kita edit, kita pakai di badan kita, ya kan? Nah, jadi adegannya itu aku ngelihat ke kaca terus sambil muter-muter gitu kan. Misalnya aku pengen kurus, aku ngelihat diriku tuh kurus, terus aku tepuk-tepuk bajuku, pakai baju yang aku suka, terus ternyata pantas ya pakai ini, cantik ya, bagus ya ini ya, itu ya, apapun itu. Misalnya kalau di kasusku, aku pengen daguku tuh lebih runcing, terus nggak double chin ya, atau double dagunya, terus pipiku dulu itu kayak parutan keju, jadi kasar banget, walaupun sudah dioperasi laser lah macam-macam, tetap aja selalu berantakan. Nah, jadi aku membayangkan aku punya pipi yang mulus tanpa harus menggunakan makeup yang tebel ya, jadi biasa aja lah, aku orangnya males pakai makeup juga kan. Nah, di situ aku ngaca itu yang wajahku tuh bersih, bagus, nggak ada double chin, lebih runcing, terus badanku lebih langsingan, lebih segar, dududu. Tahu lah ya. Pokoknya sesuai dengan yang kita inginkan, kita pakai badan itu, kita pakai avatar terbaru kita yang sudah kita edit sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita harus merubah our belief system, atau bagaimana cara kita percaya dengan sesuatu hal. Misalnya, kalau dulu kita memikirkan bahwa cari uang itu susah, susah, terus mau kurus itu susah, mau ini itu nggak gampang. No, everything is easy, is possible. Nah, tadi kan kita udah di step 2 kan kita udah edit ya, dan semuanya itu ternyata gampang kan, nggak susah. Lakukan itu di dalam kehidupan nyata, itu juga gampang. Segala sesuatunya itu easy. Everything come to me easy. Semuanya hal datang ke aku dengan gampang.
lakukan itu. Kalau misalnya teman-teman butuh afirmasi, menggunakan kalimat afirmasi boleh digunakan untuk membantu kita membentuk kepercayaan baru. Intinya kita ganti kepercayaan kita kalau segala sesuatunya susah menjadi mudah. Nah, nomor 5 ini adalah act as if. Aku selalu melakukan hal ini ya. Sama waktu dulu aku zamannya aku nggak punya uang, aku sudah bergaya kayak orang kaya kayak gitu. Jadi walaupun uangku tinggal 1 juta nih, terus ada orang kesusahan atau butuh uang, aku kasih semuanya. Seolah-olah aku 1 juta itu gampang kayak gitu ya. Terus nanti aku pasti gampang dapat duit baru lagi. Intinya kayak gitu. Act as if. Adekku tuh sampai heran waktu itu, sampai kamu royal banget padahal kamu nggak punya duit. Ujung-ujungnya aku ngutang ke dia juga sih kalau misalnya aku nggak ada duit. Tapi dari dulu aku sudah bergaya hidupnya tuh royal. Sama juga dengan hal ini untuk merubah penampilan kita ya. Bahkan aku sudah membeli baju yang lebih kecilan. Waktu aku pakai waktu aku masih gendutan, aku rasanya aduh kekecilan, bakalannya nggak bisa dipakai nih. Tapi act as if, berakting atau berlaga gitu seolah-olah sudah terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah gratitude. Jadi segala sesuatunya harus dilengkapi dengan perasaan. Perasaan yang paling tepat dalam hal ini segala sesuatunya itu adalah gratitude atau merasa bersyukur. Karena ketika kita bersyukur itu kan seolah-olah kita sudah dapat kan. Kalau kita dikasih sesuatu, udah dapat barang kan kita, oh makasih banget loh ya, makasih banget, makasih ya kan. Sama, kita melakukan hal tersebut sama universe. Jadi kita merasa bersyukur banget. Aku pipinya sudah tirus, walaupun belum tirus waktu itu, tapi aku sudah berakting seperti aku sudah tirus. Terus aku juga sudah selalu merasa bersyukur. Aduh, terima kasih banget ya universe, muka aku jadi halus, bersih. Oke guys, if you like video seperti ini, tolong like ya. Jadi biar algoritmenya semakin bagus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.